Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadila Aprianti, NPM 1911-009. Kami dari kelompok pembanding akan menjelaskan materi yang kami dapatkan. 2.1 Sejarah perkembangan. Terapi naratif mengadopsi perkembangan yang melibatkan perubahan fokus dan teori paling tradisional. Terapi ini dianjurkan untuk membangun pendekatan kolaboratif dengan minat khusus pada klien dengan mendengarkan cerita-cerita untuk mencari tahu kehidupan klien. Peran stories kita hidup dengan cerita yang kita ceritakan tentang diri kita dan orang lain, kata-kata tentang kita. Cerita ini sebenarnya membentuk realitas yang dalam, bahwa mereka membangun dan membentuk apa yang kita lihat, rasakan, dan lakukan. Semua teori konstruksionis sosial menekankan pada klien untuk mendengarkan tanpa menghakimi atau menyalahkan, menegaskan dan menghargai mereka. Walaupun terapis naratif membawa kepada usaha terapis tentang sikap tertentu seperti optimisme, hormat, keingintahuan, ketekunan, dan menghargai klien untuk mengetahui mereka dapat mendengarkan masalah kisah kejenuhan klien tanpa terjebak. 2. Hakikat manusia. Berdasarkan konsep perilaku manusia, prinsip kerja konseling berdasarkan konseling naratif ini didasari atas asumsi sebagai berikut. 1. Perspektif naratif berfokus pada pengalaman mereka sendiri. Kedua, perspektif naratif melihat orang sebagai agen aktif yang mampu memperoleh makna keluar dalam dunia pengalaman mereka, dan demikian proses perubahan dalam difasilitasi tetapi tidak diarahkan oleh terapis. Yang ketiga, perkembangan perilaku. Struktur kepribadian. Terapis narasi didasari pada 4 keyakinan dasar, yaitu sebagai berikut. Klien tidak ditentukan oleh masalah mereka yang hadir. Klien sering mengidentifikasi diri sebagai masalah mereka. Kedua, klien adalah pakar pada kehidupan mereka, sehingga konselor atau terapis harus bijak mencari keahlian mereka. Ketiga, klien memiliki banyak keterampilan, kompetensi, dan sumber daya internal yang menarik semua klien. Keempat, terapi perubahan terjadi ketika klien menerima peran mereka sebagai penulis hidup mereka dan mulai untuk menciptakan sebuah narasi hidup. Pribadi sehat dan masalah. Pribadi sehat, individu yang memahami kehidupan mereka yang tampak teratur di dalam dan di luar. Individu yang mampu mempromosikan interaksi keluarga yang sehat dan memberikan pemahaman. Yang ketiga, individu yang mampu memahami pikiran dan sistem kepercayaan yang berasal dalam kenangan awal dan interaksi kehidupan. Pribadi yang bermasalah, individu merasa sebagai akibat tinggal sebuah narasi pribadi penderita, individu yang tidak dapat mengekspor ke dalam diri mereka sendiri, dan terakhir, individu yang selalu dibayangi oleh keinginan atau harapan, aspirasi, ketakutan, penyesalan, dan luka emosi. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mel Fitri, NPM 1911-0008. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Hakikat konseling. Perspektif naratif berfokus pada kapasitas manusia untuk mengkreasikan dan mengimajinasikan pikiran. Praktisi naratif tidak menganggap bahwa mereka mengetahui hal yang lebih mengenai kehidupan konseli dari yang mereka lakukan. Konseli adalah penafsir utama dari pengalaman mereka sendiri. Orang-orang berpandangan sebagai agen aktif yang mampu, berarti berasal dari dunia pengalaman mereka. Dengan demikian, proses perubahan dapat difasilitasi tapi tidak diarahkan oleh terapis. Dari hal ini disimpulkan bahwa hakikat konseling dari perbedaan naratif ini adalah keaktifan konselor sebagai fasilitator dan keaktifan konseli dalam menyampaikan cerita kehidupannya yang menjadi inti dari pendekatan naratif. Kondisi pengubahan. 1. Tujuan umum konseli narasi adalah membawa konseli agar dapat menggambarkan pengalaman mereka dalam bahasa
baru dan segar. 2. Konselor. Peran terapis narasi adalah fasilitator aktif, konsep kepedulian minat, resep dengan menghormati, keterbukaan, empati, kontrak, dan bahkan daya tarik dipandang sebagai kebutuhan rasional. Konseli. Terapis narasi mengasumsikan klien adalah ahli ketika datang ke apa yang dia inginkan dalam hidup. Situasi hubungan konseli narasi sangat mementingkan kualitas terapis yang membawa kepada usaha terapi. Mekanisme pengubahan. Tahap-tahap konseling ini digambar singkat mengenai langkah-langkah dalam proses terapi narasi, menggambarkan struktur pendekatan narasi. Berkolaborasi dengan klien untuk datang dengan nama yang dapat diterima bersama untuk masalah terbaru. Teknik-teknik konseling, yaitu pernyataan dan pertanyaan lainnya. Pertanyaan yang ditanyakan oleh terapis negatif mungkin menampakkan melekat dalam sebuah percakapan yang unik. Eksternalisasi dan dekurtusi. Terapis narasi berbeda dengan terapis tradisional lainnya, di mana terapis narasi percaya bahwa bukan orangnya yang menjadi masalah, tetapi masalahnya menjadi sebuah masalah. Penemuan hasil yang unik. Dalam pendekatan naratif, eksternalisasi pertanyaan diikuti dengan pertanyaan untuk mencari hasil unik. Terapis bicara kepada klien tentang momen, pilihan, atau keberhasilan keterkaitan dengan masalah. Alternatif cerita and reauthoring. Membentuk cerita terjadi berulang dalam dekonstruksi, dan terapis naratif mendengarkan keterbukaan terdapat ceria baru. Mendokumentasikan bukti naratif. Praktisi naratif percaya bahwa cerita terjadi hanya ketika terdapat pemirsa dengan menghargai dan mendukung mereka. Dengan demikian, penghargaan audien terhadap perkembangan baru secara sadar diajukan. Hasil penelitian. Terapi naratif mengandung pengertian bahwa seseorang membangun pengetahuan melalui interaksi. Kata-kata seperti mencari jalan dan mengatasi biasa digunakan dalam pendekatan ini, di mana setiap orang tampak sebagai pahlawan yang telah menyelesaikan masalah yang mencekam dirinya. Pada akhir, terapis menjelaskan, memberi makna bagi konseli sebagai kemenangan dan penyelesaian masalah yang telah menindas mereka sebelumnya. Pendekatan postmodern dari perspektif multikultural. Kontribusi multikultural konseling sosial. Pendekatan terapi konseling dengan menyediakan kerangka kerja untuk berpikir tetapi tentang pemikiran mereka, tidak untuk menentukan dampak stories terdapat apa yang mereka lakukan. Klien didorong untuk menjajahi bagaimana realitas mereka sedang dibangun dengan konsekuensi yang mengikuti dari konstruksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.